Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Wahmi Rizaldi dengan NIM 1910802072 dari kelas 4 B1 Informatika. Saya akan menjelaskan tugas analisa studi kasus penelitian kuliah audit sistem. Analisa audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada Deliver Service and Support atau DSS. Abstrak. Teknologi informasi atau TI telah menjadi unsur penting dalam suatu organisasi dan merupakan investasi yang menjadi salah satu pembuat nilai tambah dan keuntungan kompetitif. TI perlu diatur agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Tindakan untuk mengatur TI disebut dengan tata kelola TI. Tata kelola TI yang dijalankan dengan baik dapat membantu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Tata kelola TI itu sendiri memerlukan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan pemenuhannya ditinjau dari pendekatan objektif dari suatu standar. Unit Community Development Centri atau CDC PT Telkom merupakan salah satu organisasi yang mengimplementasikan tata kelola TI, yaitu dengan sistem informasi manajemen bina lingkungan atau SIM-BL untuk membantu merealisasikan sasaran dan mencapai tujuan mengenai pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pemanfaatan TI. Tata kelola TI dalam aplikasi SIM-BL memerlukan audit untuk mengevaluasi, menilai kapabilitas dan menyusun rekomendasi terhadap tata kelola TI-nya. Karena unit aplikasi SIM-BL pada unit CDC PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI tersebut yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Latar belakang. PT Telkom memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan atau SIM-BL yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan pelaksana bina lingkungan dalam penyaluran dana publik. Namun, unit Community Development Centri atau CDC PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi atau SI atau TI yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi, sehingga sampai saat ini unit CDC PT Telkom belum dapat mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan SI atau TI tersebut terhadap progresivitas pencapaian tujuan dikaitkan dengan pengelolaan sistem informasi, apa yang menjadi kekurangan serta apa tawaran solusinya. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan audit tata kelola TI pada SIM-BL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain DSS COVID-5? Bagaimana nilai capability level dan rekomendasi berdasarkan hasil audit untuk diberikan kepada pihak unit CDC PT Telkom terkait tata kelola TI pada domain DSS COVID-5 pada SIM-BL? Tujuan: mengetahui kondisi performansi tata kelola teknologi informasi pada SIM-BL unit CDC PT Telkom berdasarkan domain
DSS COVID-5, menilai level kapabilitas proses dan memberi rekomendasi berdasarkan temuan-temuan audit pada domain DSS COVID-5 sebagai dasar-dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada SIMPL unit CDC PT Telkom. Metodologi perumusan masalah. Studi literatur, melakukan pencarian referensi serta berbagai sumber lain yang digunakan sebagai penunjang dan acuan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Mencari uraian-uraian tentang teori COVID-5 dan beberapa teori pendukung lainnya yang digunakan penulis. Pembuatan draft pertanyaan wawancara dan kuesioner, melakukan pembuatan poin-poin dari tiap aturan teori COVID-5, khususnya domain deliver, service, and support atau DSS, yang perlu ditanyakan terhadap responden, penentuan pertanyaan berdasarkan hasil breakdown teori COVID-5. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menyebar kuesioner wawancara yang dilakukan kepada senior manajer bina lingkungan atau SM bina lingkungan atau SMBL CDC PT Telkom, manajer sistem informasi bagian perencanaan dan pengendalian atau Perandal CDC PT Telkom, officer 1 bagian bina lingkungan, person in charge atau PIC SIMBL divisi IT Service dan Solution ITSS. PIC SIMBL Telkom Sigma terkait kondisi dan arahan strategis beserta informasi-informasi yang dibutuhkan lainnya. Kuesioner diberikan kepada staf di bagian Perandal unit CDC PT Telkom, unit ITSS dan Telkom Sigma. Proses analisis hasil. Analisis dilakukan pada hasil kuesioner dan pembobotan. Hasil dari perhitungan kuesioner dan penelitian akan direkap menggunakan Microsoft Excel serta penyajian diagram. Setelah itu diperoleh capability level dari kondisi existing. Yang berikutnya dilakukan analisis gap, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi. Penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan dari analisis yang didapat sehingga kelayakan dan perbaikan yang seharusnya dilakukan dapat diketahui. Selanjutnya, implementasi dan analisis hasil. Teknik pengumpulan data. Kuesioner. Pada tahap ini dilakukan kuesioner untuk mencari tanggapan-tanggapan dari para responden mengenai kondisi terkini yang ada pada bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom terkait dengan domain DSS atau Deliver Service and Support. Kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan proses-proses yang ada pada domain DSS atau Deliver Service and Support. Dan ini tabelnya di bawah. Wawancara. Pada tahap wawancara ini dilakukan untuk meng-cross-check atau mencari kebenaran dari tanggapan-tanggapan pada kuesioner yang telah didapat untuk melengkapi aktivitas dan respondennya hanya oleh pihak direktur atau pihak manajer dan juga untuk memperoleh bukti-bukti yang terkait dengan domain DSS atau Deliver Service and Support. Di bawah ini tabel. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan audit yang dilakukan pada bina lingkungan SGM CDC PT Telkom dalam studi kasus COVID-5 domain DSS atau Deliver Service and Support, maka kesimpulan dari tugas akhir ini adalah pada tahap pra-audit diperoleh proses domain DSS COVID-5 yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain DSS yang sesuai dengan kondisi tata kelola bina lingkungan
SGM-CDC PT Telkom dan digunakan sebagai ruang lingkup dan standar audit yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 04, DSS 05, DSS 06. Dari hasil audit diketahui ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3 yaitu DSS 04, ada 5 proses mempunyai level kapabilitas 4 yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, dan DSS 06. Menurut level kapabilitas masing-masing proses ditentukan level target masing-masing proses yaitu berupa satu level di atas level kapabilitas yang ditentukan berdasar analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder sehingga didapat level target untuk DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, dan DSS 06 adalah level 5. Untuk DSS 04 sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.